Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Yuliza, NIM A1C220051, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pertanyaan dari tugas bahasa Indonesia saya. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, diadakan suatu perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Adapun hasil dari perumusan seminar tersebut yakni pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Pada tahun 1997, Suhendar dan Supinah menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan seperti penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam kaidahnya, dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara, dan peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Komunikasi timbal balik antara pemerintahan dengan masyarakat, dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan, serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan negara lain seperti DPR dan MPR ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, menggunakan bahasa Indonesia. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial dan budayanya bahkan bahasanya yang sama. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah salah satu alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri, yang membedakannya dengan bahasa daerah. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam penyajian pelajaran, penulisan buku, dan penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bangsa-bangsa asing di dalam usahanya untuk mengikut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta untuk ikut serta dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan hal itu, Suhenda dan Supinah pada tahun 1997 mengemukakan bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat
yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki cita-cita dan identitas sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Kedua, pengertian bahasa baku. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang sangat penting yang menghubungkan seseorang dengan orang lain. Pada kaidah bahasa Indonesia, terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada saat proses belajar mengajar di dalam dunia pendidikan. Pada urusan resmi pekerjaan, misalnya rapat besar, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa baku. Menurut Hasan Alwi, ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis, yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, memiliki sifat kecendikiaan, perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga, baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyeragaman bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Namun, secara umumnya, ciri-ciri bahasa baku adalah: yang pertama, tidak terpengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang keenam, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Yang kedua, ada ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku yaitu: yang pertama, dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedua, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, digunakan pada percakapan santai. Dan yang keempat, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai dengan keinginannya. Bahasa merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Dengan bahasa, manusia memiliki alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi, dalam artian untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Penggunaan bahasa dalam jejaringan sosial seperti Facebook dan Twitter dapat berupa kata, baik kata tunggal maupun kata kompleks, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Selain itu, variasi bahasa yang digunakan dalam penulisan status di Facebook maupun Twitter juga unik dan lucu. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia di sosial media itu memang jauh dari bahasa Indonesia yang aslinya. Disebabkan oleh banyaknya kata-kata yang muncul di sosial media seperti kata cius, kepo, ataupun kuy yang dibuat oleh satu pihak sehingga itu melebar dan menjadi ngetrend dan itu digunakan oleh banyak orang. Hal tersebut membuat para kaum muda di zaman sekarang kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Itu, marilah kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita, entah itu di sosial media atau di kehidupan nyata. Kita juga boleh menggunakan bahasa seperti cius, kepo, dan sebagainya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.